kondisi waktu itu mama secara psikis terganggu, kaget, shock. Namanya anaknya ditahan, jadi mama cuma berpikir ngeblank di dalam pikirannya. Yang penting Ridho bebas ya Maya. Ya udah, akhirnya jual rumah, jual 2 mobil, ya kan, dengan harapan Ridho bisa bebas. Tapi nyatanya kemarin pernah. iya, Sekarang enggak. kalau sekarang udah tenang mama. Lebih mengikhlaskan yang perempuan ini. Iya betul, udah ikhlas. Kalau itu tidak terproses, mama lebih ikhlas. Ya, jadi kalau paling enggak Yang nemui lah gitu. silaturahmi ya. Iya. Silaturahmi. Ada batas waktu tersendiri nggak sih Bang? Jadi untuk kasus penipuannya ini Gini, sambil berjalan. kalau teori hukum pidana tidak mengenal batas waktu ya, except 15 tahun ya, 12 tahun ya. Artinya kita masih ada waktu untuk berpikir bagaimana kita mencari bukti, ya kan, bagaimana kita menganalisa kasus ini gitu. Paling tidak saya lagi mencari bukti apa sih kira-kira, kalaupun memang tidak ada bukti transfer gitu kan, apakah kwitansi atau saksi, ya, bukti kan orang mendengar, orang melihat juga bisa menjadi alat bukti gitu kan. Nah itu yang kita lagi gali, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita gali. Kalau saya sih jujur kemarin kita sudah diskus dengan Polda Metro, kebetulan juga Dirkrim juga teman kita gitu. Jadi beliau tetap akan support ya, karena memang mama ini terzolimi ya. Tapi tentunya tidak keluar dari jalur, tetap harus ada alat bukti sebagai bentuk proses awal gitu, karena kita akan buat LP kan, LP tentunya harus ada 2 alat bukti. Kalau prosesnya kita sudah gelar di Polda, disupport banget lah sama kepolisian, karena apapun bentuknya mama kan terzolimi, ini orang terzolimi harus dibela lah, kepastian hukumnya harus didapatkan oleh mama. Nah, tapi waktu pas lagi si oknum itu pergi, jadi setelah mau konfirmasi, jadi setelah dikirimkan uang baru kemudian pergi gitu mah? Mama jelasin. Setelah di uang itu, ya setelah udah di pengadilan, udah nggak ada lagi. Tiba-tiba langsung menghilang gitu mah? Iya. Terus kontak juga. Tapi setelah maksudnya setelah diiming-imingi juga, terus udah mama kirimkan transfer gitu, terus tiba-tiba setelah pengadilan dia langsung menghilang gitu mah? Nggak ada. Ya, udah pengadilan udah nggak ada kontak lagi. Sebelumnya mama sendiri kenalnya seperti apa sih mah dari itu? Kenal di mana? Ya, fansnya Ridho yang menang Fansnya Ridho ya. Berarti lawyer Jakarta ya? Iya. Terus pas dikenalin seperti apa? Ya dikenalin ya, kita ketemuan gitu, ya cerita gitu kan, terus ya kita dibantu nanti bisa ya kayak yang kita yang berharap anak kita urusannya cepat gitu kan. Nah, kita yang dari kampung nggak ngerti hukum, nggak ngerti juga di Jakarta nggak ada siapa-siapa, memang berharap banyak sama beliau gitu, tapi akhirnya yang itu nggak sesuai. Bang, dari abang sendiri pengacara yang sebelumnya tahu gak sih bang? Pak Amin jelasin. Ya kita nggak kenal dengan pengacara sebelumnya. Jadi kita nggak kenal persis. Kita juga baru tahu kemarin ya, dan kalau saya dari mama bahwa mama ini ditipu oleh Markus dan ini ya, lawyer ya. Namanya pun kita oknum lawyer. Ya, oknum lawyer. Oke. Ya ini sih jujur ya, kalau memang itu ya mereka tidak ada itikat baik ya, tidak tergugah hatinya, saya yakin ya, kalau mama ini hilang kesabarannya, mereka diproses, ini jelas melakukan pemerasan ya, melakukan juga penipuan, karena mama juga tidak ada menandatangani dalam bentuk perjanjian jasa hukum dengan mereka. Ya, kalau memang mereka normally adalah lawyer yang bertanggung jawab, bukan dalam tanda kutip oknum, maka mereka menyodorkan sesuatu. Ya, ada ini mah, ini perjanjian jasa hukumnya.
berapa nilainya, ya kan? Misalkan 100 juta atau 300 juta atau 500 juta. Tapi ini kan tidak ada. Dia hanya mengiming-imingi kepada mama yang dalam kondisi waktu itu mama secara psikis terganggu, kaget, shock. Namanya anaknya ditahan. Jadi mama cuma berpikir ngeblank di dalam pikirannya, yang penting Ridho bebas ya Maya. Ya udah, akhirnya jual rumah, jual 2 mobil, ya kan, dengan harapan Ridho bisa bebas. Tapi nyatanya, ya kan, nyatanya Markus, dia adalah Markus. Kemudian Markus itu menggunakan lawyer. Ya mungkin dia jadi di outsource ya kalau dalam bahasa bisnis nih. Disubkonkan lagi, dia menunjuk orang lagi, atau dalam bahasa hukum mensubstitusikan gitu. Tanpa adanya sesuatu yang jelas ya, legal standingnya seperti apa gitu. Jadi mereka ibaratnya ya udahlah, misalkan terima dari mama misalkan hampir 1 M kalau dijual rumah sama mobil ya kan, terus kasih ke orang itu cuman mungkin 50 juta ya kan, artinya ya itu kan jomplang banget nilainya, jauh banget gitu loh. Kalau memang benar uang itu dipakai ya misalkan untuk ya support proses yang sekarang Ridho jalani, saya yakin lah tidak akan seperti itu. Tapi ini kan nggak nyampe uang tersebut kan, nggak nyampe, mungkin masuk kantong sendiri ya. Saya berharap ya tolonglah sekali lagi buat siapapun itu yang pernah menjadi lawyernya Ridho Ilahi, paling tidak Kita menunggu itikat baik. datang ke mama. Kami menunggu itikat baiknya ya, kalau enggak kami akan proses lebih lanjut. Dan jujur persoalan ini sudah kita gelar di Polda Metro dan disupport, kami tinggal menunggu 1 langkah lagi ya. Tolonglah beritikat baik, hubungi kami atau mamanya Ridho. Oke? Kondisi Ridho seperti apa sih? Ceritain dikit kan. Aduh, kondisinya Ridho tuh ganteng. Lihat mama, lihat mama. Mama versi cowok, Ridho ya. Persis kayak gini, cuman kalau mama kan slim, kalau Ridho udah agak gemuk sekarang karena dia mungkin udah nyaman, udah enak di dalam. Tadi juga dia mikir, aduh aku harus diet gaya ala Deddy Corbuzier kata dia kan. Jadi sampai jam 4 aja nanti aku mau makannya biar aku langsung slim lagi gitu. Curhat-curhat dapat perlakuan seperti apa? Curhat mah gimana tadi mah? Curhat apa mah? Dapat perlakuan baik juga nggak sih di dalam sana? Alhamdulillah baik kan. Nggak ada yang Lebih banyak ngomongnya sama Mas Edi untuk ngurusin badan. Jadi tadi Ridho di sana sudah punya teman baru namanya Rizky, akrab banget tuh ya. Rizky itu ibaratnya kalau orang Sunda, dia kan ditahan 3 tahun ya, 5 tahun. teman 5 tahun. Sudah menjalani. Udah jalani 3 tahun, sebentar lagi Rizky ini temennya Ridho ini bebas. Jadi di sana itu karena namanya juga lapas ya, tempat untuk mendidik orang-orang menjadi lebih baik. Jadi Rizky itu yang sebentar lagi bebas tuh melayani kita, kasih kita minum ya kan. Jadi sama Ridho tuh bareng tuh mereka tuh berdua tuh. Ya akhirnya saya yakin lah kalau Ridho bertemu dengan orang baik di dalam, dia pun akan menjadi baik karena faktor lingkungan itu akan berpengaruh. Tadi Rizky juga orangnya support banget ke Ridho sampai ya tadi mohon maaf dia kan sudah pegang handphone di dalamnya Rizky, dia selfie apa gitu sama kita bareng-bareng. pertama dulu setelah Ridho di rumah Saleh 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu berarti sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 18 ya, berarti dia tanggal 4 lah ya. Tanggal 4. Tanggal 4 tanggal 3 lah. 3 eksklusif. Februari. Februari. Bang, kalau diterima asimilasinya dan seperti yang Bang bilang diperpanjang, kira-kira dia akan bebas kapan? Cepat? Cepet banget ya, awal Maret April lah. Maret April insya Allah bebas Ridho. 2021 ya? Tahun 2021, makanya doain aja mudah-mudahan ya diperpanjang sama Menteri Hukum dan HAM karena situasi pandemi ini kan. Orang ngapain sih ditahan-tahan kalau memang sudah baik di dalam, mungkin dilihat dalam kurun waktu 1 bulan, dilihat di dalam, dia menunjukkan bahwa dia punya perilaku yang baik, etika yang baik, akhlak yang baik. Ngapain di dalam coba? Kos negara sekarang, negara kita lagi kondisi kayak gini, ya banyak utangnya untuk membiayai itu. Sebelumnya diponis berapa tahun? Sebelum diponis 2 tahun. 2 tahun. Nah, sekarang udah jalanin hampir 9 bulan gitu. Sebetulnya sudah cukup lah gitu. Cuman kita terkendala dengan Permen Kumham yang kemarin kan sudah telat ya sampai Juni harusnya. Harusnya Juni kemarin dia sudah mencapai angka itu baru bisa
Makanya saya berharap mudah-mudahan extend yang ketiga ada Permen Kumham taruhlah nomor 33 lah, kemarin 32, besok ada 33, ya akhir Maret atau awal April dia bisa bebas. Nah, kalau itu terjadi, kalau itu terjadi maka aja begitu. Mama sudah menyiapkan apa? Yang pasti mama mungkin ada bawa Ridho ziarah terus. Akan lanjut ke dunia entertainment atau mama mengontrol semua? Kemungkinan lanjut, bisa lanjut. Tadi udah banyak ngobrol sama Mas Dedi, jadi masih sama Mas Dedi apa sih Mas ya? Udah curhat lah pokoknya kalau udah bebas dia mau main ke BSD, dia mau nge-gym, mau belajar agama, mau hijrah. Kan ada artis banyak hijrah, saya bilang lawyer juga ada lawyer hijrah. Jadi kita sama-sama hijrah. Tadi Jadi mama bilang ini karena pergaulan yang salah gitu kan. Mama sendiri akan ikut mengontrol pergaulan Ridho sendiri setelah lepas dari ini. Akan mensortir waktu tadi bilang seperti itu. Iya, mama ikut Ridho. pasti lebih banyak atensi dari mama lah karena kan pengalaman ya kemarin. Mama lebih perhatian lah. Tadi udah nangis sih sambil di sana di atas nggak nangis, namanya sedih ya gitu. Kapan lagi sekarang kan pandemi nggak bisa. Berapa lama ketemu ini? 1 jam. Ada hubungan surat-surat? Pura-pura sih nggak ada, lebih banyak dia untuk Ridho itu nggak bisa melihat mama nangis, dia nggak bisa melihat mama sedih. Pas dulu itu ngomong ya mas jangan nangis, dia memang nggak bisa. Pesannya sih satu ke mama, mungkin mama nggak bisa ngucapin, saya wakilin. Adiknya kan mau nikah, berharap Ridho itu bisa menjadi wali karena dia adalah kakak laki-laki ya. Makanya tadi mama tuh nangis sedih karena Allah habis lebaran ya ma, habis lebaran tuh adiknya mau nikah, pengen dihadirin sama Ridho. Mungkin Ridho takutnya Ridho tidak bisa keluar ya kan, belum bisa keluar di bulan Maret atau bulan April, maka ya Ridho tadi menyampaikan ke mama ya udah mah yang terbaik aja kan ada pamannya gitu. Tapi mudah-mudahan Ridho bisa pulang, bisa jadi walinya adiknya. Oke, guys, thank you. Oke, thank you.